Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat. Kali ini saya ingin menyampaikan materi hukum internasional yaitu subjek hukum internasional. Sebelum memulai videonya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Fadila Ulhad, NIM saya 191061140. Baiklah, mari kita mulai video pembahasannya. Yang pertama ada pengertian subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional menurut Dixon adalah badan atau entitas yang mampu untuk memiliki kemampuan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Hukum internasional dibagi menjadi 7. Yang pertama ada negara, yang kedua ada tahta suci, yang ketiga palang merah internasional, yang keempat organisasi internasional, yang kelima orang perorangan atau individu, yang keenam organisasi pembebasan negara, dan yang ketujuh ada multinational corporation. Yang pertama kita bahas adalah negara. Negara merupakan subjek hukum yang paling utama, terpenting, dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional. Sebuah negara dapat diakui sebagai negara sesuai dengan Konvensi Montevideo 1933 adalah yaitu memiliki wilayah, kedua memiliki masyarakat yang tetap, yang ketiga memiliki pemerintahan, yang keempat memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Lalu selanjutnya ada tahta suci. Tahta suci merupakan subjek hukum internasional yang sifatnya terbatas. Tahta suci diakui sebagai salah satu subjek hukum internasional karena kontribusinya dalam rangka perdamaian internasional. Salah satu contoh dari tahta suci adalah Vatikan. Lalu ada Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional merupakan subjek hukum internasional yang terbatas. Palang Merah Internasional dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional karena perannya dalam menolong korban dalam Perang Dunia. Dalam Perang Dunianya ini, Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Palang Merah Internasional sampai saat ini masih diakui keberadaannya oleh masyarakat internasional karena kontribusinya yang sangat besar dalam berbagai wilayah konflik saat ini. Lalu ada organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan subjek hukum yang terbatas. Hanya sebatas pada tujuan didirikannya organisasi internasional itu. Kedudukan organisasi internasional diperkuat dengan dinyatakannya advisory opinion yang dikemukakan oleh Mahkamah Internasional. Organisasi internasional harus diakui legal personality-nya atau personalitas hukum dan legal capacity-nya atau kapasitas hukum berdasarkan perjanjian internasional yang membentuknya untuk dapat menjalankan fungsinya. Lalu ada orang perorangan atau individu. Orang perorangan adalah subjek hukum internasional yang terbatas. Subjek ini terbatas pada dimungkinkannya individu untuk dituntut di depan pengadilan internasional untuk bertanggung jawab secara pribadi atas namanya sendiri terhadap kejahatan-kejahatan internasional yang telah dilakukannya. Lalu selanjutnya ada organisasi pembebasan bangsa. Organisasi pembebasan bangsa adalah subjek hukum internasional yang terbatas. Subjek ini hanya dapat diakui sebagai subjek hukum internasional apabila sudah mendapatkan pengakuan dari subjek hukum internasional lainnya, terutama negara. Contoh dari organisasi pembebasan bangsa ini adalah Organisasi Pembebasan Palestina atau Palestine Liberation Organization. Salah satu organisasi ini merupakan salah satu yang diakui oleh PBB dan memiliki kewenangan yang sah dalam mewakili rakyatnya untuk berbicara di forum Majelis Umum PBB. Organisasi pembebasan bangsa itu berbeda dengan belligerent, atau yang biasanya dikenal dengan gerakan separatis dalam negeri. Banyak sarjana hukum yang sepakat hukum internasional tidak mengakui belligerent sebagai subjek hukum internasional, mengingat tidak terpenuhinya aspek legal kapasitinya atau kapasitas hukum berdasarkan hukum internasional. Lalu selanjutnya ada multinational corporation. Multinational corporation atau perusahaan transnasional adalah subjek hukum yang terbatas. Subjek ini dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional karena dalam perkembangannya harus berhadapan dengan negara tertentu dalam penyelesaian sengketa internasional atau kasus-kasus lainnya. Ya, kita sudah di penghujung materi. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan materi subjek hukum internasional? Saya harap sudah paham. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.